Bapak jangan kasih saya jabatan menteri lagi dulu. Saya mau selesaikan tadi saya saudara-saudara semua yang beribut bertengkar tadi itu. Iya. Ini kan kita mau masuk kita punya bulan kemerdekaan Indonesia. Biar bicara bagaimanapun, tapi kita harus hargai karena kita masih duduk di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dan Bapak Bishop suka sebagai orang yang punya Tuhan, jangan kita saling menyalahkan. Tadi saya punya kakak Karubaba, kakak selamat malam. Saya pernah ada telepon sama kakak ke Australia. Kalau kakak malam, saya tahu adik perempuan. Ya, terima kasih buat kakak, terima kasih buat kakak. Jadi biar sudah kakak, namanya semua itu perjuangan. Jangan kita saling menyalahkan kakakku. Malam buat kakak, Tuhan berkati kakak umur panjang. Ada yang urus kami, kakak tidak usah khawatir. Kakak diam, yang penting kakak jaga kesehatan. Lalu semua yang pada malam ini, hari ini, saya sebagai Mama Nando, Mama perempuan Papua, jangan kita saling bertengkar. Amin. Saya undang menteri-menteri yang tadi, Bapak Presiden Paradoks Papua, Bapak Bishop, sudah kasih kami jabatan yang begitu bagus di dalam wacana atau media ini. Minta terima kasih sama Bapak, mudah-mudahan diaminkan. Amin. Pasti, Bapak. Papua beda dengan bangsa lain di dunia. Amin. Bapak. Bangsa Papua adalah bangsa alternatif, bangsa penggenapan menjelang akhir zaman. Tidak usah buat kita orang saling menyalahkan, tidak usah. Amin. Setuju. Perjuangan apapun, kita sama-sama berjuang untuk tanah ini, Bapakku. Jadi tadi seperti Sapu Kakak bilang, ya mungkin sebagai manusia ya Sapu Kakak tidak tahan emosi, Kakak Karu tadi itu. Jadi terima kasih untuk Kakak juga, terima kasih untuk semua yang masuk dalam media ini Bapak. Bapak Pendeta, dan supaya menteri-menteri dengan tadi, Bapak Duta Besar, menteri-menteri yang Bapak suka kasih jabatan itu tolong supaya tanggal 17 itu masuk ikut upacara. Kalau bilang saya bangsa Papua ini kan akan menuju ke situ, jadi harus menghargai bangsa lain. Undangan untuk negara sahabat ya. Iya betul. Jangan saling bertengkar. Para pejabat negara sahabat. Tapi malam ini Bapak Bishop kasih jabatan yang begitu bagus. Untuk kakak dan semua, terima itu. Tapi jangan saya biasa saja sudah. Biar saya sapu-sapu saja di kantor sudah. Saya sapu di kantor kementerian, terutama disapu anak presiden itu. Kakak Jeffrey itu. Mantap. Itu presiden. Kakak Jeffrey itu kantor sudah. Luar biasa Mama. Itu tidak usah saling menyalahkan. Kakak stop jelaskan lagi tentang Papa kita, Papa Tom, orang terpintar di dunia. Amin. Luar biasa. Apa rekomendasinya Mama ini? Apa rekomendasinya Mama Papua ini tentang pelanggaran HAM? Karena tidak ada rekomendasi apa-apa, tapi saya tahu bahwa cepat atau lambat Papua tetap lepas. Mantap. Papua lepas, Bapak. Catat malam ini untuk Bapak dorang semua. Catat yang Mama Nando bilang. Papua lepas di tahun ini. Siap. Biar kita banyak ngomong, kita banyak bicara. Tapi ada yang Tuhan kasih khusus untuk urus Papua. Jadi jangan terlalu banyak bicara satu angka ini. Tuhan sudah menentukan. Bapak ingat itu. Amin. Makanya saya tegur kakak Karubaba. Kakak stop bicara. Kakak jaga kesehatan untuk terima berkat Tuhan terang yang masuk ke tanah Papua ini. Jangan salahkan saudara-saudara kami yang lain. Semua berjuang untuk tanah ini. Tidak ada yang saling menyalahkan. Tapi jaga kesehatan. Bapak Bishop pun demikian. Catat malam ini. Saya catat. Bapak Bishop catat. Saya juga catat. Cepat atau lambat Papua lepas dari Indonesia. Dengan baik. Bukan dengan perang. Dengan baik. Sangat baik, Bapak catat itu. Bapak dong semua catat malam ini. Sangat baik. Makanya hargai. Semua kementerian yang malam ini Bapak sudah angkat, tolong tanggal 17 ikut upacara. Amin. Mama Nando suruh ikut upacara. Nah, ini itu negara-negara tetangga.
Negara tetangga, dan negara ini yang besok kasih makan Indonesia. Dan Indonesia terima dengan baik seluruh negara yang ada di dunia. Jadi Bapak ingat itu. Undangan untuk upacara terakhir, Kang. Ya, upacara terakhir. Jadi jangan marah. Papa, kakak Karubaba tidak boleh marah, kakak Price tidak boleh marah, kakak Jeffrey utama. Tolong, Presiden harus bimbing. Menteri-menteri semua untuk ikut upacara. Ini nanti kalau dibersihin nih. Luar biasa. Siap. Jadi Nanti tanggal 5 ada acara di dalam negeri. Baik, kakak. Tanggal 17 itu Herman Wanggai dia umumkan di Amerika. Itu barang sudah masuk di Menteri Luar Negeri Amerika di Amerika sana. Kemarin Pak Iki sudah berangkat, kembali lagi ada dalam negeri itu. Kenapa kemarin tidak tanggap dia di Jakarta? Siap, siap kakakku. Terus bukan besar, diam saja. Begini, saudara, saya tahu saudara. Bapak meninggal itu saudara dengan saya yang ngurus di itu, Pangdam itu. Saya mau kasih tahu terus. Saya juga mau bilang sama kakak bahwa kerajaan Tuhan itu Tuhan tidak bilang kau sekolah tinggi. Seperti tadi kakak bilang saya orang bodok. Tapi saya mau bilang sama kakak bahwa berapa murid yang Tuhan bawa untuk jalan sama-sama dengan Tuhan itu mereka bukan orang sekolah tinggi. Kakak bisa bawa sedikit dari firman Tuhan. Jadi tidak usah kakak, biar semua itu berjuang untuk tanah negeri kami. Jangan saling menyalahkan. Bapak kakak harus ingat itu. Saat Papua lepas nanti saya akan cari kakak. Mudah-mudahan umur panjang supaya kita ketemu dan siapa yang benar. Kakak harus ingat itu. Mama telah cari saya nanti. Waduh, Pak. Saya cari sapu Papa Bishop. Saya tetap cari sapu Papa, sapu saudara yang terbaik. Mantap, thank you. Nah, makanya kita bicara tanah ini itu bicara Tuhan. Bicara Tuhan adalah bicara Tuhan. Jadi bicara jangan saling emosi. Semua perjuangan jangan bilang ini salahkan. Seperti Papa Bram, Papa Lawalata, yang Menteri Luar Negeri RMS, saya angkat jempol. Papua lepas dulu, baru nanti Ambon. Sudah dengar, Papua lepas dulu, baru nanti Ambon. Jadi ada mau dekat-dekat ke Washington Solution lagi. Oh, siapa apa yang pengaruh kah? Harus begitu. Oke, luar biasa Mama. Oke, Papa, saya kira itu saja. Saya tidak bicara banyak karena mungkin agak batuk sedikit, Papa. Cuma saya lihat, wah ini pembagian menteri-menteri sudah ada baru. Sapu kakak Karun bikin kabur air sedikit lagi nih. Jadi saya harus tegur kakak ini. Kemarin saya sudah lihat kakak, tapi saya bilang, wah ini kalau kakak dia susu angkat sampai disapu orang tua meninggal ini, wah ini saya akan marah ini. Karena orang tua itu terpintar di dunia. Orang nomor 2 terpintar di dunia. Jadi tolong, terus angkat-angkat Bapak, diam saja. Ada yang sudah diutus untuk urus negeri ini. Biar siapa anak-anak yang sekarang mulai ikut perjuangan ini, biarkan mereka. Termasuk sapu kakak sendiri juga, kakak Karu. Tolong supaya artinya jaga kondisi perjuangan ini sampai baik. Mantap, mantap. Tinggal hitungan jari saja kakakku dan Bapak dong semua termasuk Papa Presiden Paradok supaya Papa tahu. Tapi terima kasih untuk Papa karena Papa buka media ini supaya orang Papua lain bisa tahu. Karena orang Papua sendiri yang bikin kesalahan. Sebenarnya semasi Bapak buka media ini, saya sering menyalahkan orang Papua supaya orang Papua buka mata lihat. Karena orang Papua lain berjuang untuk kami punya tanah negeri tapi lain tidak. Orang Papua sendiri yang merusakkan negeri ini, bukan orang Indonesia. Sangat. Indonesia melengkapi kami orang Papua. Sudah dengar? Orang Indonesia melengkapi kami orang Papua. Orang Papua sendiri yang menyalahkan orang Papua. Akhirnya terjadi seperti yang sekarang Bapak bisa tulis dalam judul. Pelanggaran HAM dan lain-lain. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Hidup di dalam Tuhan, sudah serahkan diri kepada Tuhan, ya ikut apa yang Tuhan nyatakan. Mau saling menyalahkan tidak bagus. Yang sekarang saling menyalahkan itu, jaga kesehatan, jaga makan, jaga minum, supaya begitu negeri ini lepas, bisa terima negeri ini dengan baik. Utamakan anak-anak muda yang sekarang ini, bagaimana caranya kita menunjang dorang ke depannya. Supaya mereka juga bisa tahu. Kakak ketong lihat dari tompu umur,
usahakan supaya bicara sama Tompu anak-anak, bicara sama Tombaku saudara, bicara tentang perjuangan ini dengan baik. Siap. Terima kasih buat kakak dan semua. Selamat malam. Papa Bishop, selamat malam. Selamat malam. Ibu Negara Papua Barat. Terima kasih. Ini saya lantik Ibu Negara Papua Barat, ini luar biasa. Ibu Negara West Papua. Kalau memang Papa Bishop yang aminkan untuk Ibu Negara, nanti kita mbak kuliah di saat Papua lepas. Amin. Haleluya. Harus tulis, catat ini baik-baik. Catat, betul. Catat, Papa Bishop catat. Ayo, selamat malam semua yang baik. Papa Malam saudara. Karena setiap saat hadir terus. Papa Lawalata, menteri. Tapi jangan jadi menteri sudah bisa presiden langsung untuk RMS. Saudara mau jadi angkasa. Saya mau sudah pusing ke Ambon. Jadi Papa naik sudah, saya suruh. Koma dulu, Ibu Negara koma dulu, jangan turun dulu. Ibu Negara dengar di sini dulu aja. Pak Max, komentar Pak Max. Mana ini Presiden RMS? RMS jangan salah baca dulu itu tuh, Republiknya lagi. No comment. Secara khusus tidak ada komen. Tapi memang Ibu katakan, mari perbedaan pendapat yang ada antara kita untuk saat ini kita tahan pendapat atau apapun istilah yang paling tepat karena perlu berjuang bersama. Begitu. Siap. Terima kasih Pak. Oh, luar biasa ini. Ini semua Pak Menteri Agama bagaimana Pak Esron? Ya. Sudah mau statement terakhir kah Pak? Iya, betul. Silakan Pak. Bapak buat masing-masing kita statement terakhir 1 menit ya. Oke. Jadi Pak Bishop di akhir sesi ini, kalau bagian saya mungkin sesuai dengan tema pada malam hari ini, pro kontra itu, mungkin kalau dilihat di mana Pak Mahfud MD menyatakan bahwa di Papua memang sudah tidak ada lagi pelanggaran HAM, tetapi mungkin itu menurut versi pemerintah. Menurut beliau mungkin selama ini saya biasa menganalisis kenapa pejabat pemerintah bisa membuat sebuah statement seperti begitu di media terbuka. Ternyata dunia dan orang Papua atau orang Papua dan dunia ini sudah memahami atau sudah mengerti dengan berbagai waktu yang sudah seperti kita jelaskan dan sudah berlalu. Kita paham bahwa dari periode ke periode sudah orang Papua ada di dalam garis pelanggaran HAM dan ada di tengah-tengah masalah. Nah, justru itu mungkin seperti tadi saya jelaskan, studi untuk memberikan orang Papua, studi ilmiah internasional itulah Profesor Dr. Drok Laver yang sudah melakukan mandat dari Kongres Papua II. Salah satu poin itu tentang pelurusan sejarah. Pemerintah Belanda mengakui itu, Kongres itu, dan adalah bagian juga dari Kongres pertama dan Kongres kedua. Amanatnya adalah pelurusan sejarah, maka pemerintah Belanda mengambil bagian pelurusan sejarah itu dan dipersembahkan dalam bentuk sebuah buku ilmiah, yaitu Tindakan Pilihan Bebas melalui Profesor Dr. Drok Laver yang di-launching pada tanggal 15 Agustus 2005. Jadi Pak Bishop, tanggal 15 Agustus 2005 itu ada dua peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Pertama, launching buku Tindakan Pemilihan Bebas di Universitas Leiden. Di Papua terjadi penolakan Undang-Undang Otsus yang pertama.
Itu tanggal 15 Agustus 2005. Jadi dua peristiwa ini menjadi sebuah tonggak sejarah awal dunia menerima sebuah studi ilmiah tentang HAM di atas tanah Papua. Dan juga dalam tanggal yang sama, Undang-Undang Otsus Jilid 1 2021 itu dikembalikan oleh seluruh komponen Dewan Adat di Papua tanggal 15 Agustus 2005 itu dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Karena memang apa? Undang-Undang Otsus diberikan, Jilid 1 diberikan, tetapi ada terdapat nuansa penipuan di dalam Undang Otsus Jilid 1 itu. Sehingga memang pada saat itu di dalam studi awal juga dilakukan oleh seluruh elemen LSM, terutama adat, melakukan penolakan itu pada tanggal 15 Agustus 2005. Dengan demikian usul itu menurut analisis saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, menurut beliau mungkin dari 4 akar masalah menurut versi Indonesia, mungkin kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesejahteraan, dan ekonomi rakyat. Mungkin itu yang mereka memberikan dalam bentuk Otsus Jilid 2 dengan uang yang bertriliun-triliun itu. Mungkin itu yang mereka melihat bahwa sudah menghapus seluruh pelanggaran HAM, misalnya poin 1, poin 2, dan poin 3. Tapi saya pikir itu terlalu dangkal. Itu terlalu dangkal. Mungkin ada itu yang saya selalu bilang, celaka jika seorang pejabat negara Republik Indonesia yang dengan titel akademik profesor doktor membuat pernyataan sedangkal itu di publik. Itu tidak bisa. Tidak mungkin, harus diterima. Oleh sebab itu mungkin dalam diskusi terakhir ini saya usulkan ketika kita berbicara tentang pro kontra pelanggaran HAM, maka kita harus kembali mengakui studi ilmiah yang sudah dilakukan oleh LIPI versi Indonesia yang harus dibarengi dengan studi yang sudah dilakukan Profesor Dr. Drocklaver. Jika Indonesia tidak akan mengakui itu, kita harus memperbanyak dan buku itu dan beli, dan kita harus kembalikan serahkan kepada Presiden Indonesia bahwa ini studi hasil ilmiah internasional. Pemerintah Indonesia tidak bisa lari dari kenyataan. Itu pertama. Itu yang kedua. Dengan demikian, hasil yang dari Drocklaver lahirkan 4 akar masalah, maka ada satu tawaran konsep yang sudah pernah diperjuangkan oleh Jaringan Damai Papua, yaitu Dialog Jakarta-Papua, yang merupakan sebuah konsep untuk menyelesaikan soal Papua di atas para adat internasional yang dimediasi oleh pihak ketiga. Itu saja yang harus perlu pemerintah Indonesia untuk memikirkan kenapa harus membawa masalah ini kembali ke pro kontra. Sebenarnya pro kontra itu sudah di zaman yang sudah lazim, yang sudah tidak perlu kita bahas lagi. Sebenarnya begitu. Itu maksud saya Pak Bishop dalam statement saya terakhir itu. Pemerintah Indonesia harus buka dialog untuk menyampaikan, untuk duduk bersama-sama, untuk membuka seluruh lembaran garis merah yang pemerintah Indonesia sudah lakukan. Duduk dan dimediasi oleh pihak ketiga di para adat internasional untuk menyelesaikan masalah Papua dalam rangka hukum internasional. Terima kasih Pak Bishop.